Tapi kita terheran-heran, bagaimana startup yang masih muda dengan revenue yang sangat sedikit ataupun produk yang belum jadi bisa mendapatkan investasi sebesar itu. Pada video kali ini, aku akan membahas bagaimana cara venture capital menilai startup yang masih muda. Seringkali kita mendengar berita bahwa startup-startup yang muda tersebut mempunyai investasi yang luar biasa besar. Tetapi kita terheran-heran, bagaimana startup yang masih muda dengan revenue yang sangat sedikit ataupun produk yang belum jadi bisa mendapatkan investasi sebesar itu. Angka valuasi yang diberikan oleh venture capital tentu tidak datang dari langit, melainkan datang dari perhitungan-perhitungan sesuai dengan karakteristik venture capital itu sendiri. Ada venture capital yang memvalue teknologi sangat tinggi, ada juga yang memvalue produk sangat tinggi, ada juga yang memvalue revenue sangat tinggi. Jadi tergantung dari venture capital itu sendiri untuk memvalue-nya. Lalu bagaimana ya cara memvalue venture capital? Apakah ada metode-metode khususnya? Tentu ada. Metode-metode yang dipakai venture capital biasanya tidak seperti metode-metode yang ada di textbook, melainkan metode-metode yang dikembangkan secara internal oleh venture capital itu sendiri. Salah satu metode yang paling banyak dipakai adalah Berkus Method. Metode lain yang dipakai adalah Scorecard Method. Di dalam Berkus Method, valuasi startup ditentukan oleh 5 faktor utama. Faktor yang pertama adalah ide, faktor yang kedua adalah prototype, faktor yang ketiga adalah kualitas tim manajemen, faktor yang keempat adalah strategic relationship, faktor yang kelima adalah sales. Kelima faktor tersebut kemudian diberikan bobot. Dalam metode Berkus yang asli, bobotnya adalah 0 sampai 500.000 US dollar, atau kalau dirupiahkan 0 rupiah sampai 7,5 miliar. Bila startup mempunyai nilai yang bagus untuk setiap faktor, maka valuasinya akan besar. Jika tidak, valuasinya juga mengecil. Jika idenya dirasa bagus oleh venture capital, maka venture capital tersebut bisa memberikan nilai 100%. Sehingga valuasi dari startup tersebut di faktor yang pertama bisa mencapai 500.000 atau 7,5 miliar. Perhitungan seperti itu kemudian dilakukan untuk faktor-faktor yang lainnya, sehingga investor mendapatkan nilai keseluruhan dari valuasi startup. Valuasi startup yang dimaksud adalah jumlahan dari semua faktor. Jadi kalau setiap faktor mendapatkan nilai penuh, maka nilainya bisa mencapai nilai maksimum, yaitu 500.000 US dollar dikali 5 atau 2,5 juta US dollar. 2,5 juta US dollar kalau dirupiahkan bisa mencapai 38 miliar rupiah, nilai yang sangat fantastis. Biasanya venture capital juga memodifikasi nilai range yang ada di metode Berkus. Range tersebut biasanya disesuaikan dengan negara, visi, dan juga level dari startupnya. Oke, kini kamu tahu basic-basic untuk memvalue sebuah startup dengan metode Berkus. Selanjutnya, aku akan menjelaskan metode yang lainnya, yaitu metode scorecard. Metode scorecard ini tak kalah mudah dengan metode Berkus. Berbeda dengan metode Berkus, metode scorecard mempunyai 7 faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya kekuatan dari entrepreneur dan juga timnya, peluang yang ada di market, ketiga, produk dan teknologi, keempat, competitive environment, kelima, marketing, sales, dan partnership, keenam, needs for additional investment. Ketujuh, faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut kemudian diberikan bobot. Bobot untuk faktor yang pertama adalah 30%. Untuk faktor kedua, 25%. Untuk faktor ketiga, 15%. Untuk faktor keempat, 10%. Untuk faktor kelima, 10%. Untuk faktor keenam, 5%. Untuk faktor ketujuh, 5%. Langkah selanjutnya untuk menghitung valuasi startup dengan menggunakan metode scorecard adalah mencari perusahaan lain yang sudah tumbuh atau besar atau berada di market yang mempunyai model bisnis ataupun model produk yang mirip, kemudian membandingkan. Setelah menemukan perbandingan di market, maka kita perlu menghitung konstanta perbandingan. Jadi, konstanta perbandingan ini merupakan weighting. Misal, kita menganggap bahwa startup yang kita nilai sama-sama mempunyai founder dan tim yang kuat seperti startup yang kita bandingkan. Maka,
konstantanya bisa kita saksi 100%. Jika startup itu lebih bagus, misalkan 50% lebih bagus, maka kita bisa memberikan nilai 150%. Atau jika startup itu lebih jelek dibandingkan company yang kita jadikan perbandingan, maka bisa kita kasih nilai lebih rendah, misalkan 50%. Lakukan perbandingan dan asesmen untuk faktor-faktor perbandingan tersebut untuk ke-6 faktor dari scorecard method. Akhirnya, kita bisa menghitung valuasi dari startup tersebut dengan cara melakukan penjumlahan semua faktornya. Jumlahan dari faktor itu kemudian dikalikan dengan valuasi dari company yang kita jadikan perbandingan. Dan dari situ kita bisa memperoleh kira-kira valuasi startup yang kita value berapa. Metode scorecard dan metode Berkus sama-sama mudah. Hanya saja metode scorecard mempunyai kelemahan, harus ada perbandingan di market. Kalau startup yang benar-benar baru ataupun bisnisnya sama sekali baru, maka metode scorecard tidak bisa digunakan. Metode Berkus juga punya kelemahan. Metode ini hanya diperuntukkan untuk startup-startup yang belum mempunyai revenue. Jadi, jika startup tersebut sudah mempunyai revenue, metode Berkus biasanya tidak akurat. Metode scorecard dan metode Berkus sama-sama mempunyai kelemahan. Kelemahan kedua metode tersebut adalah metode tersebut rawan bias. Bias tersebut muncul karena pada saat memvalue, venture capital memberikan pandangan subjektif mereka. Jadi sangatlah mungkin jika venture capital satu dengan venture capital lain mempunyai penilaian valuasi yang berbeda-beda, karena mereka memberikan bobot yang berbeda-beda pula. Nah, bagaimana ya cara memvalue valuasi oleh VC di dunia nyata? Di dunia nyata, faktornya lebih kompleks karena tidak sesimpel faktor-faktor Berkus dan faktor-faktor yang ada di scorecard. Biasanya, venture capital mempunyai metode masing-masing dan mereka mempunyai mekanisme internal untuk melakukan valuasi. Walaupun sebagian besar venture capital masih menggunakan metode-metode yang sifatnya subjektif. In the end of the day, valuasi ini menjadi subjektivitas venture capital itu sendiri. Subjektif itu bisa sangat berbeda tergantung dari pengalaman dari venture capital itu sendiri, investment hipotesisnya mereka, ataupun selera mereka terhadap startup. Jadi kalau kamu mempunyai startup, pinter-pinter memilih venture capital yang mempunyai appetite untuk produk kamu. Jadi jangan salah pilih ya. Ini hanya 2 dari banyaknya metode yang dipakai oleh venture capital untuk menilai valuasi startup. Masih banyak metode-metode lain yang dipakai. Kalau kamu tertarik terhadap metode lain, silahkan komen ya di bawah supaya aku bisa buat video kelanjutan dari video ini. See you next time. Bye.